Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita jangan menjadi orang yang merasa paling benar sendiri, merasa paling berkenan sendiri, merasa paling hebat sendiri, merasa paling melakukan semua kehendak Tuhan. Kita jangan memiliki sindrom orang yang paling rohani dan berkenan di hadapan Tuhan sendiri. Kita harus belajar rendah hati. Tuhan itu pakai siapapun orangnya dengan cara yang berbeda, dengan maksud, dengan tujuan yang berbeda pula. Kita nggak bisa paksakan apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang benar, apa yang kita pahami kepada orang lain dan harus memahaminya, dan orang lain harus mengikutinya. Akhirnya kita ini menjadi orang yang picik, sembarangan, dan sembrono. Kita harus belajar ngerti kehendak Tuhan, karena setiap orang dipakai dengan caranya yang berbeda. Kalau kita ini sekalipun sudah pelayanan, sudah ngerti firman Tuhan, sudah diurapin Tuhan, tapi kita ini kalau merasa benernya sendiri, nanti ujungnya kita ini akan menjadi orang yang aneh. Karena orang yang merasa benernya sendiri itu susah ditegur, susah dinasihatin, karena dia merasa paling ngerti suara Tuhan sendiri. Kita akan lihat apa yang terjadi pada Nabi Elia ini. Elia setelah membunuh para Nabi Baal, dia stres karena dikejar-kejar oleh Isabel. Tetapi apa yang terjadi di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9? Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apa kerjamu di sini, Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang sendirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Ini loh, orang kalau sudah melakukan pekerjaan Tuhan, sudah belajar firman, sudah pelayanan, itu merasa dirinya itu paling benar sendiri dan orang lain salah. Elia juga kalau lagi stres diuber-uber ini pikirannya ngawur. Apalagi kalau orang itu memiliki luka batin di masa lalu yang belum dibereskan. Itu akan ke bawah-bawah. Merasa paling benar, ngerti kebenaran firman sendiri. Harusnya semakin orang itu kenal Tuhan, ngalami Tuhan, orang itu semakin diam, semakin banyak tenang dalam hadirat Tuhan, nggak bertindak gerusa-gerusu, tidak gampang menghakimi, tidak pandang sembrono, tidak gampang ngomong sembarangan. Kalau hari ini kita masih banyak ngomong serampangan nih, mulut kita pakai untuk ngomong serampangan, kita ngomong sembarangan. Kita ngomong seenak perut kita sendiri. Kita menuduh orang lain salah, menuduh orang lain sesat, menuduh orang lain munafik, dan padahal kita sendiri belum tentu didapatin benar di hadapan Tuhan karena kita merasa benar, karena merasa kita ngerti firman, kita hakimi semua orang. Jangan-jangan kita malah berurusan dengan Tuhan. Ini Elia setelah membunuh nabi-nabi Baal, banyak sekali jumlahnya nabi Baal itu, dia sekejar-kejar. Karena lelah dikejar-kejar Isabel, dia stres, dia ngomong, "Aku sendiri loh yang masih hidup menyembahmu, yang lain sudah meninggalkanmu loh." Orang itu kalau udah ngomong seperti itu jadi aneh. Kita akan lihat selanjutnya. Sekarang perhatikan ayat yang ke-14. Ini Tuhan ngomong lagi. Ayat yang ke-13 mulai, "Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya dan berbunyi, 'Apakah kerjamu di sini, Elia?' Jawabnya, 'Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan.'" Padahal lagi stres kabur, dia tetap ngomong dia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu," diulang lagi, "meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepada, "Pergilah kembali ke jalanmu, lalu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan tidak mulutnya mencium dia." Bayangkan, Elia merasa dirinya paling sendiri yang bekerja buat Tuhan. Ternyata Tuhan sisakan 7.000 orang yang setia, orang yang tidak sujud menyembah Baal, orang yang setia sama Tuhan.
Jangan merasa dirimu paling benar sendiri. Saya nemuin orang-orang yang merasa dirinya paling benar. Terutama hubungan suami istri, kalau istrimu merasa paling benar sendiri. Kalau konseling suamimu disalah-salahin. Salah terus. Kalau sudah begitu berarti ada yang salah dengan hatimu. Kalau ada orang lain itu, nuduh orang lain salah terus. Dan dia merasa benar sendiri. Padahal sebenarnya dia yang paling salah. Sehingga dia cari kambing hitam, nyalain orang lain. Kalau sudah begitu, hatimu sendiri yang tidak benar. Kita ini harus koreksi hati kita yang di dalam kita ini. Di hadapan Tuhan. Jangan mentang-mentang kita tahu, mentang-mentang kita punya pengalaman, mentang-mentang kita punya duit, kita ngomong serampangan, kita ngomong sembrono, kita menghakimi, kita menuduh seenak perut kita sendiri. Belum tentu yang kita tuduh, belum tentu yang kita hakimi itu salah. Jangan-jangan kita yang malah salah di hadapan Tuhan. Makanya harus bisa mengendalikan diri dengan baik, mengontrol mulut kita, mengontrol perkataan kita, mengontrol sikap kita supaya tetap benar di hadapan Tuhan, bukan serampangan, bukan sembrono, bukan seenak perut kita sendiri bertindak ngasal-ngasalan. Orang semakin cinta Tuhan, orang semakin mengasihi Tuhan. Saya sudah bilang berkali-kali, pasti hidupnya menyerupai Yesus Kristus, karena firman yang menguduskan, karena firman yang membersihkan, bukan malah sembarangan. Saya ketemu dengan orang-orang yang merasa benar ya, merasa hebat, merasa pintar, merasa paling berkenan itu mudah sekali ngomong, mudah sekali menuduh, mudah sekali menghakimi orang lain seenak perutnya sendiri loh. Padahal belum tentu hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ini memiliki sikap hati yang seperti itu, hati kita yang busuk dan jahat, hati kita yang tidak perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Orang itu semakin kenal Tuhan itu semakin kalem, nggak mudah menuduh, nggak mudah menghakimi, nggak mudah memperkatakan orang lain yang buruk, menjelekkan orang lain, justru malah membangkitkan. Kita meski sadar mulut kita itu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, bukan untuk mengutuk, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Kalau selama ini mulut kita dipakai hanya untuk sekedar merendahkan orang lain, menjatuhkan, menyalahkan orang lain, karena kita merasa benar, merasa hebat, sebenarnya ada yang salah di dalam batin kita. Dan itu harus dimatikan. Kalau kita memiliki sikap seperti itu, kita belum mati daging. Kalau kita ini suka mengkafir-kafirkan orang lain, suka menuduh orang lain sesat, menuduh orang lain tidak berkenan di hadapan Tuhan, punya hak apa kita ini menuduh? Punya hak apa kita ini menghakimi? Kalau itu hamba Tuhan melakukan kesalahan dan pelanggaran, kita nggak punya hak apa-apa. Serahkan saja sama Tuhan. Oh, dia itu hamba Tuhan, Tuhan sendiri yang ngurus. Ngapain kita mau jadi Tuhan buat orang lain? Banyak orang pengen menjadi Tuhan buat suaminya, pengen jadi Tuhan buat istrinya, pengen jadi Tuhan buat hamba Tuhan, pengen jadi Tuhan buat orang lain. Sehingga dia berak ngomong, menuduh, memfitnah, mencaci maki, menyesatkan, menghakimi, menilai seenak perutnya sendiri. Kita ini, mulut kita dipanggil, diberikan Tuhan, harusnya mengeluarkan berkat, bukan untuk menghakimi. Menghakimi itu haknya Tuhan. Makanya orang itu kalau merasa benar, merasa berjasa, merasa kenal surga, merasa memiliki surga, mulut, sikap, dan perbuatannya malah jadi batu sandungan. Gampang menilai orang, gampang menuduh orang, gampang menyesatkan orang lain, dan dia sendiri paling benar, dia sendiri paling berkenan, dia sendiri yang layak terima hormat, pujian, dan kemuliaan. Bagaimana mungkin orang-orang model kayak begini ini berkenan di hadapan Tuhan? Harusnya kita semakin kenal Tuhan, semakin berjalan dalam ketepatan ilahi, kita semakin bertindak hati-hati, tidak sembarangan dan tidak sembrono. Apapun yang kita mau pikirkan, kita mau tindak, kita mau lakukan, kita meski mempertimbangkannya dengan baik, semakin memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, bukan sembrono. Saya beberapa hari yang lalu ketemu dengan orang-orang yang mulutnya mudah sekali menjelekkan orang lain, menghakimi, karena merasa orang-orang kayak begini ini merasa dirinya paling benar. Orang itu kalau merasa dirinya paling benar itu orang yang paling susah sekali dinasihatin loh, susah ditegur. Karena udah merasa hebat. Orang itu kalau udah merasa benar ya nggak perlu masukan lagi. Bayangkan, kita ini harus belajar. Semakin hari harusnya memiliki rasa haus dan lapar. Kalau orang haus dan lapar akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Pingin belajar terus, pingin menggali terus, pingin hidup benar terus. Bukan merasa puas diri. Orang yang merasa puas diri, orang itu pasti keras kepala. Lihat nih aku, diriku, dan pencapaianku. Aku nggak punya hak apa-apa.
Banyak orang berpikir seperti itu dan dianggapnya benar, padahal itu menyakiti hati Tuhan. Tindakan, sikap, dan perbuatan kita ini harusnya setiap hari bertindak seperti yang Tuhan mau. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini mulut kita harusnya dipakai menjadi berkat. Mulut kita dipakai untuk memberkati orang lain. Tapi kita malah pakai untuk melukai orang lain, menghakimi. Kita ini punya hak apa sih menghakimi orang lain? Oh, kamu tuh sesat, kamu tuh masuk neraka, kamu tuh tidak kudus, kamu nggak benar. Kamu tuh punya hak apa? Kita ini punya hak apa? Kita menuduh orang lain salah dan kita merasa diri kita benar. Orang kalau tiap hari memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, dia jagain mulutnya dengan baik. Jangan sampai dengan mulutnya malah melukai dan menyakitin hati orang lain. Kita jagain mulut kita dengan baik supaya keluar dari mulut kita itu berkat, bukan kutuk, bukan menjadi batu sandungan, tapi melepaskan orang lain dari belenggu dan memberkati orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, selama ini berapa banyak kita bertindak semau kita sendiri, ngomong seenak perut sendiri, melakukan segala sesuatu dan merasa benar sendiri. Padahal di pihak Tuhan ternyata berbeda. Menurut pihak kacamatanya Elia itu hamba Tuhan yang luar biasa, berdoa api turun dari surga turun, mujizatnya luar biasa, penyertaan luar biasa sekali. Tapi ketika dia lagi stres, lelah, diuber-uber Isabel, bayangin Bapak Ibu, akalnya nggak bisa berpikir dengan jernih. Dia merasa benar, dia merasa hebat, dia merasa paling giat, dia merasa perlu dikasihani. Dan ternyata Tuhan simpan 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Bayangkan. Jangan merasa dirimu hebat. Jangan merasa dirimu pintar. Jangan merasa dirimu kaya. Kalau hari ini orang itu kalau sudah merasa dirinya kaya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya mampu, akhirnya apa? Orang itu seakan-akan gak butuh Tuhan lagi. Buat apa butuh Tuhan? Wong tanpa Tuhan dia bisa sanggup melakukan segala sesuatu dengan baik. Kalau kita udah seperti itu artinya ada yang salah dengan hidupmu. Ada yang salah dengan hidupmu. Makanya Yesus di Matius pasal yang ke-5 ngomong begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita harus merasa terus miskin dan kekurangan, butuh berkat Tuhan, butuh kasih karunia Tuhan. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, orang baru diberkati aja sombong. Apalagi yang lebih parah lagi, mumpung miskin sombong, itu yang lebih nggak tahu diri. Diberkati sombong, bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan, merasa hebat dari orang lain, merasa pintar dari orang lain, merasa kaya dari orang lain, sehingga sikap dan perbuatan seenak perutnya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang model kayak begini loh, orang yang ngawur hidupnya. Dan orang-orang model kayak begini gampang menuduh, menghakimi, memperlakukan orang lain semaunya sendiri. Tapi kalau kita ini miskin di hadapan Tuhan, kita itu belajar rendah hati. Kita belajar merendahkan hati kita ini di hadapan Tuhan sepenuhnya. Jangan sampai kita dapat menjadi orang yang tinggi hati, sombong, dan serampangan hidup kita. Perhatikan, di ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang-orang yang gampang menghakimi, menuduh, memfitnah, ngata-ngatain orang lain, dan merasa dirinya benar sendiri, itu orang gak haus dan lapar akan Tuhan loh. Makanya dia sudah merasa menjadi Tuhan. Dia berhak ngomongin kejelekan orang lain. Loh, kita ngomongin kejelekan orang lain itu fungsinya apa? Gunanya apa? Atau kita mau paksa orang lain bertindak seperti yang kita mau? Kalau itu bukan kehendak Tuhan, malah bikin trouble, bikin masalah. Karena kita dipanggil bukan untuk merubah orang lain. Kita dipanggil menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Banyak orang mencoba menjadi Tuhan buat orang lain. Banyak orang menjadi Tuhan buat dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bisa? Justru dengan kejadian itu kita mesti belajar pikul salib sangkal diri, matiin semua keinginan daging dan hawa nafsu kita, supaya kita semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang yang serampangan, jangan jadi orang yang sembrono, bertindak semau sendiri, bersikap berkelakuan semau sendiri, dan ujung hidup kita malah ngawur dan serampangan. Hari ini kita mesti belajar berubah, semakin hari diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, semakin menyerupai Yesus Kristus. Kita jaga lidah kita, kita jaga mulut kita. Jangan sampai ngomong serampangan, jangan sampai ngomong sembrono, jangan sampai mudah sekali menilai dan jadi hakim buat orang lain. Bahkan menggantikan Tuhan, berhak menuduh, memfitnah, mencaci maki, merendahkan, bahkan mengalabelin seseorang itu sesat dan tidak berkenan. Buat apa?
nggak ada gunanya sama sekali. Jangan merasa dirimu benar, jangan merasa dirimu pintar. Karena orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya pintar, mulutnya pasti ngomongnya ngaco. Sikap dan kelakuannya pasti serampangan dan sembrono. Karena dianggap orang lain itu tidak layak, menganggap orang lain itu berdosa, dan dia sendiri merasa benernya sendiri. Kalau sudah begitu, hatimu artinya jahat sekali di hadapan Tuhan. Kalau engkau suka nyalain pasanganmu dan kamu merasa benermu sendiri, itu hatimu sebenarnya degil. Kamu tuduh orang lain jahat dan kamu sendiri merasa benar. Belum tentu kamu tuh benar di hadapan Tuhan malahan. Kita kan harus transparan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Jangan salah merasa benar, membela diri karena harga dirinya terusik, tersinggung. Ya tetap aja tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jaga mulut, jaga sikap, punya etika, punya tata krama, punya sopan santun itu loh. Jangan jadi orang yang liar, serampangan, sembrono, merasa hebat, merasa pintar, merasa kaya, merasa mampu, merasa bisa, dan tanpa sadar, tanpa butuh Tuhan, bahkan ngatur Tuhan, mendikte Tuhan. Orang-orang model kayak begini adalah jahat di mata Tuhan. Orang model kayak begini gak bakalan diurapi dan dipakai Tuhan. Malah bisa, kalau orang model kayak begini malah harus diremukkan supaya mati daging, pikul salib, sangkal diri. Karena banyak orang sudah pelayanan, sudah merasa hebat, merasa pintar, tapi belum tentu pintar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini tetap perkenanan Tuhan. Kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dari semua yang Tuhan percayakan, kita kerjakan dengan tanggung jawab. Kita kerjakan dengan setia, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang, sekali lagi, gampang menuduh dan menghakimi orang lain. Apalagi ngata-ngatain hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu salah, ya dia akan berurusan dengan Tuhan. Gak perlu kita ini merasa benar dan berak menuduh, menuding, memaki bahkan. Kamu tuh siapa? Biarin aja dia hambatnya Tuhan. Tuhan sendiri yang ngurus. Tuhan yang diberesin hatinya. Dengerin baik-baik. Kalau engkau melihat kesalahan, dan itu bukan disuruh Tuhan untuk menegur empat mata atau menasihatin, tapi ya sekedar ngomong, lebih baik diam daripada pakai mulut untuk berdosa. Kita nggak semua masalah yang terjadi di muka bumi ini kita harus terlibat langsung dan cawe-cawe di dalamnya kok. Kalau bukan bagian kita ya jangan kerjakan. Kita lakukan yang menjadi bagian kita, supaya kita ini tepat melakukan seperti yang Tuhan mau. Bukan menjadi orang yang merasa segala sesuatu harus dikerjakan, harus dilakukan, padahal tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mesti belajar hari demi hari ini menaruh daging kita ini di hadapan Tuhan, biar jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang itu kalau semakin ngalami Tuhan, semakin kenal dengan Tuhan, dia semakin hati-hati tindakannya, ucapannya. Dia bisa menghargai orang di sekitarnya, dan dia terutama bisa menghargai Tuhan. Makanya karakternya berubah. Banyak orang berubah fisiknya, tapi yang di dalam tetap busuk, manifestasinya tetap jahat di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau belajar memperkatakan sesuatu yang baik, berpikiran yang baik, bersikap yang baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita harus punya tepo seliro, menempatkan diri di tempat yang tepat, anggah ungguh, punya tata krama, bukan orang yang kayak preman, berangasan liar. Kita harus punya tata krama kerajaan Allah. Sikap, tindakan, perbuatan kita harus mencerminkan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hari ini jaga mulutmu, jaga sikapmu. Jangan gampang menuduh, jangan gampang menghakimi. Jangan menyamakan dirimu dengan Tuhan, sehingga berhak menghakimi orang lain. Itu jahat di mata Tuhan. Hari ini bertobat. Apalagi yang sering kamu tuduh salah adalah pasanganmu. Kamu gak koreksi diri, yang ngawur namanya. Koreksi hatimu sendiri. Kalau kejahatan bertobat, nanti pasanganmu berubah. Kalau kita itu gak bisa merubah orang lain. Jangan pernah berharap merubah orang lain. Kita gak bisa merubah orang lain. Yang kita bisa adalah merubah diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami mantrikan dengan darah Yesus. Firman itu jadi kehidupan, berkati semua orang yang mendengarnya, diberkatin Tuhan, hidupnya dipulihkan Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin, and God bless you.